Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Taisir Ulumil Hadits lil Mubtadi'in karya Syekh Amr Abdul Mun'im Salim, di mana kita sampai pada pembahasan ta'riful hadithi wal khabari wal athar. Definisi hadis, khabar dan athar. Wal hadithu ma jaa'a 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'an kana qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan. Hadis itu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat. Ya, jadi di sini kita lihat ini ada 4 komponen ya. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat. Nah ini ya perhatikan, kita sedang berada di sebuah kitab yang berada di ilmu hadis ya. Kita sedang membahas sebuah kitab yang masuk dalam bagian dari ilmu hadis, sehingga penulis dan para ulama hadis yang lain memasukkan sifat Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari sunnah Nabi SAW. Ya, sebagai bagian dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita menuju kepada para fuqaha, para usul, ya, para usuli, para fuqaha dan usuliyun itu mereka tidak memasukkan sifat sebagai salah satu dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena kepentingannya para fuqaha dan usuliyun, mereka ingin beristimbat ya, mereka ingin mengekstrak hukum dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada hukum yang bisa diambil dari sekedar sifat, tapi hukum itu bisa diambil dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau persetujuan. Itu mengapa mereka tidak memasukkan ke dalam istilah mereka ini yang dimaksud dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ulama hadis, ya, kepentingan mereka adalah menjaga semua yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa sifat ini, sifat khalqiyah ataupun khuluqiyah, sifat secara fisik ataupun sifat secara akhlak, dimasukkan juga oleh para muhaddisin, ya, di dalam definisi sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa di sini ketika mendefinisikan hadis, ya, penulis dan para muhaddisin yang lain itu memasukkan sifat sebagaimana tentunya perkataan, perbuatan dan persetujuan itu dimasukkan juga. Wal khabar maja'anhu sallallahu alaihi wasallam an ghairihi. Khabar itu adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ashabihi aw tabi'in aw tabi'in aw man dunahum. Ya, khabar itu adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dan selain beliau, baik dari kalangan para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in, atau orang-orang di bawah mereka, generasi setelah tabi'in. Jadi khabar di sini lebih umum daripada hadis. Kalau hadis hanya apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan khabar maka mencakup hadis Nabi Muhammad SAW dan juga riwayat dari selain beliau, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Wal athar ma jaa'a an ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sahaba aw tabi'in aw man dunahum. Adapun athar itu adalah apa-apa yang diriwayatkan dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat atau tabi'in atau yang setelah mereka. Ya, jadi di sini kita lihat berarti ya khabar itu adalah hadis dan athar, ya. Hadis plus athar itu menjadi ya yang kita sebut dengan istilah yang lebih umum yaitu khabar. Wa mithalul haditsil qauli. Kalau kita lihat di sini definisi hadis, ada 4 bagian atau ada 4 jenis. Hadis yang berupa perkataan, hadis yang berupa perbuatan, hadis yang berupa persetujuan, dan hadis yang berupa sifat, ya. Maka di sini kita lihat
Jenis pertama, hadis yang berupa perkataan, al-haditsul qauli. Wa mithalul haditsil qauli haditsu innamal a'malu binniyat. Ya, termasuk contoh dari hadis yang berupa perkataan adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ini jelas ya. Nabi Muhammad SAW mensabdakannya di atas mimbar. Dan para sahabat mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang meriwayatkan hadis ini cuma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi intinya adalah perkataan ini adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka ini menunjukkan ini adalah al-haditsul qauli, hadis yang berupa perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mithalul haditsil fi'li, ini harusnya ada titiknya ya tentunya. Wa mithalul haditsil fi'li haditsu Aisyah radhiyallahu anha. Dan contoh hadis yang berupa perbuatan adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yanam wa huwa junub ghasala farjahu wa tawadda'a lis-shalah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau hendak tidur sementara beliau sedang dalam posisi junub, sedang dalam kondisi junub, maka beliau akan mencuci kemaluan beliau, kemudian berwudu sama seperti wudu untuk sholat, kemudian tidur. Itu maksudnya. Dan di sini ada kata kana. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah perbuatan yang sering dilakukan. Ya. Para ulama khilaf dalam masalah tersebut. Apakah kalau ada kata kana itu menunjukkan sekali saja sudah cukup, sekali kejadian saja yang dijelaskan tersebut itu sudah cukup, atau kejadian tersebut berulang-ulang dulunya atau pada saat itu berulang-ulang. Nah, wallahu alam, di sini ini menunjukkan ya, Anda lebih cenderung pada pendapat yang menunjukkan bahwa ini menunjukkan perbuatan yang berulang-ulang atau sering gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW setiap atau sering kali ketika beliau hendak tidur, kemudian berada dalam kondisi junub, beliau membasuh kemaluannya kemudian berwudu untuk sholat. Yani bukan berwudu untuk kemudian mengerjakan sholat, bukan maksudnya. Melakukan wudu seperti wudu untuk sholat kemudian baru tidur. Karena nggak boleh sholat kalau belum mandi wajib. Wa mithalul hadithi at-takriri, contoh hadis takriri, hadis yang berupa persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha ini jelas bahwa ini adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Aisyah menjelaskan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini jelas, ini al-hadithul fi'li. Ini nanti ya, pembagian ini penting sekali nanti dalam masalah, bahkan dalam masalah fikih. Nanti akan ada tingkatannya. Bagaimana kalau dalil dari masalah tersebut adalah hadis yang berupa perkataan? Bagaimana kalau dalil dalam permasalahan tersebut adalah hadis yang berupa perbuatan? Derajatnya berbeda-beda nanti. Itu akan berpengaruh sekali pada ya hukum yang diekstrak dari hadis tersebut. Tapi itu nanti bahasanya di usulul fiqh atau di fikih itu sendiri, ya. Wa mithalul hadits takriri, contoh hadis yang berupa persetujuan, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma harusnya, karena Ibnu Abbasnya yakni Abdullah sendiri sahabat, Al-Abbas bin Abdul Muthalib sendiri adalah sahabat paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harusnya radhiyallahu anhuma. Anna khalatahu ahdat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam samnan wa adubban wa aqtan. Fa akala min as-samni wa min al-aqd wa taraka al-adub taqadzuran wa akala ala ma'idat wa ukila ala ma'idatihi sallallahu alaihi wasallam walau kana haraman ma ukila ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa bibi beliau menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samnan wa adubban wa aqtan, yakni menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentega, kemudian
daging dhab, ya, seperti biawak gitu ya, daging dhab, dan akad, yakni keju. Fa'akala minas samni wa minal akad. Kemudian Nabi Muhammad SAW makan dari mentega dan keju. Akan tapi beliau meninggalkan daging dhab tersebut taqadzuran, dalam rangka karena jijik. Ya, jadi di sini disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau makan dari daging dhab tersebut bukan karena haram, tapi karena jijik. Ya, ini kembali kepada selera Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah kemudian diambil faidah bahwa itu haram? Ya, tidak ya. Jadi di sini ada samnan wa adubban wa akiton, ya, akit. Ya, anna khala tahu ahdat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam samnan wa adubban wa akiton fa akala minas samni wa minal akit wa tarakal adub taqadzuran. Ya. Jadi bibi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentega, daging dhab dan keju. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan dari mentega dan keju dan meninggalkan daging dhab karena jijik. Wa ukila ala maidatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan daging dhab tersebut dimakan di mejanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat lain yang makan. Walau kana haraman, kalau seandainya itu haram, ma'ukila ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin itu dibiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan, ya, tidak mungkin makanan tersebut dibiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakan di mejanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat makan di hadapan beliau, pasti akan dikritisi kalau itu adalah sesuatu yang haram. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengkritisi para sahabat yang makan daging dhab. Dari sini kita simpulkan bahwa daging dhab itu halal dimakan, tapi Nabi Muhammad SAW merasa jijik sehingga tidak memakannya. Ya, dari hadis ini banyak kita bisa ambil faidah, tapi ya poin dari pembahasan di sini adalah ini contoh sesuatu yang diambil dari persetujuan Nabi Muhammad SAW. Yang sebenarnya ya persetujuan Nabi Muhammad SAW itu bagian dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi beliau membiarkan daging dhab tersebut dimakan oleh para sahabat di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bagian dari perbuatan Nabi, perbuatan membiarkan. Tapi para ulama biasanya membedakan antara perbuatan yang bersifat melakukan dan perbuatan yang bersifat meninggalkan sesuatu. Gitu ya. Membiarkan di sini sama seperti perintah dan larangan gitu ya. Perintah dan larangan. Maka bisa juga kita katakan ya, ketika seorang melarang maka sama saja memerintahkan untuk tidak melakukan itu, gitu ya. Sama saja memerintahkan untuk tidak melakukan hal tersebut. Perintah juga ujung-ujungnya. Tapi perintah itu lebih ke arah pada sesuatu yang diharuskan untuk dilakukan, sedangkan larangan sesuatu yang diharuskan untuk ditinggalkan. Jadi dibedakan gitu ya. Kalau mau digabung sebenarnya bisa juga sama-sama perintah. Larangan itu adalah perintah untuk tidak melakukan hal tersebut gitu ya. Sama seperti ini. Maka membiarkan para sahabat yang lain memakan daging dhab tersebut ini sebenarnya bagian dari yakni perbuatan Nabi Muhammad SAW. Tapi dibedakan oleh para ulama karena perbuatan itu lebih ke arah yang zahir. Sedangkan persetujuan itu lebih ke arah yang didiamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam rangka supaya lebih zahir saja perbedaan antara yang ini dengan yang itu, sehingga itulah mengapa para ulama kemudian membedakan antara dua kategori ini, ya, al-haditsul fi'li dan al-haditsul taqriri. Wa mithalul haditsil wasfi, contoh dari hadis yang berupa sifat, ay alladzi hawa sifatan min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis yang mencakup sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu sifat khulqiyah ataupun sifat khuluqiyah. Baik itu sifat ya fisik atau sifat akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rib'atan laisa bitawil wala bil qasir. Ya, hasan al-jism. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmarul laun idza masya yatakaffa. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu rib'ah. Apa itu rib'ah? Rib'ah itu dijelaskan di perkataan beliau, perkataan Anas bin Malik setelahnya, yaitu laisa bitawil wala bil qasir. Yakni Nabi Muhammad SAW itu tingginya sedang, ya, tidak tinggi dan tidak pendek, tingginya sedang. Hasan al jism, kemudian fisik beliau, badan beliau bagus, ya. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin. Dan rambut beliau itu tidak keriting dan juga tidak lurus, ya, bergelombang sedikit gitu, ya. Tidak keriting dan juga tidak lurus. Asmarul laun. Yakni kulit beliau kecoklat, rambut beliau kecoklatan. Ini masih bicara tentang sya'ar beliau, ya, kecoklatan. Idza masya yatakaffa, dan ketika berjalan maka beliau itu berjalannya condong ke depan. Yani berjalannya itu sembari bersemangat gitu, ya. Makanya badan beliau sallallahu alaihi wasallam itu condong ke depan. Maka di sini kita lihat ini sifat fisik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh penulis. Yaitu apa? Bagaimana tinggi beliau, bagaimana fisik beliau, ya, bagaimana rambut beliau, warna rambut beliau, dan bagaimana cara jalan beliau. Dan ini dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, itulah mengapa ini kita lihat ini adalah termasuk hadis yang berupa hadis kategori keempat, al-haditsul wasfi. Dan kalau kita lihat para fuqaha dan usuliyun, ya, tidak, terutama usuliyun, ya, tidak memasukkan hadis seperti ini dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya tentunya kalau kita mengacu pada fisik beliau, seperti tinggi beliau sedang, fisik beliau bagus gitu, ya, rambut beliau tidak keriting, tidak lurus, warnanya coklat, ini tidak bisa diambil hukum. Tapi kalau misalkan perbuatan beliau, idza masya yatakaffa, kalau beliau berjalan maka beliau berjalannya itu cenderung condong ke depan badannya, ini bisa kita ambil hukum, ya. Kita bisa bahas apakah merupakan, ya, suatu yang hukumnya sunnah untuk berjalan mengikuti cara jalannya Nabi Muhammad SAW. Itu bisa kita bahas. Cara berpakaiannya Nabi Muhammad SAW. Apakah lebih afdal kita ngikutin cara berpakaian Nabi Muhammad SAW atau mengikuti cara berpakaian urf di negeri kita? Nah, itu bisa dibahas, bisa diambil hukum tersebut. Jadi kalau yang masih terkait dengan cara berpakaian, cara berjalan, cara tidurnya Nabi Muhammad SAW, maka ini, ya, bisa diambil hukumnya, bisa diambil hukumnya. Ya, walaupun kemudian para usuliyun berkata ini lebih dekat kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW, masuk kepada kategori yang ketiga. Kategori yang keempat itu murni yang berupa, misalkan ini contohnya, ya, tinggi beliau, fisik beliau, rambut beliau, warna rambut beliau, dan seterusnya. Tidak bisa diambil hukumnya. Tidak kemudian kita katakan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW kalau tingginya itu sedang. Kalau tingginya tinggi atau pendek maka tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita katakan demikian, ya. Kalau rambutnya itu lurus atau rambutnya keriting tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak kita katakan demikian. Taib. Jadi ini adalah contoh dari 4 kategori hadis: al-haditsul qauli, wal haditsul fi'li, wal haditsul taqriri, wal haditsul wasfi. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-haditsus sahih. Ta'riful haditsus sahih, definisi hadis sahih. Huwal musnadul muttasil isnaduhu binaqlil adlid dhabit anil adlid dhabit ila muntahahu min ghairi syudzudin wala illah. Hadis sahih itu adalah hadis yang musnad, yang memiliki sanad, al-muttasil isnaduhu, ya, yang bersambung sanadnya, tidak terpotong, tidak terputus,
binaqlil adli dhabit, yang dinukil oleh para perawi yang memiliki sifat adil dan sifat dhabit, anil adli dhabit, ya, jadi dinukil oleh para perawi yang adil dan dhabit, dan juga diriwayatkan dari adil dan dhabit, yakni seluruh perawinya memiliki dua sifat ini, ya, yang diriwayatkan oleh seorang yang adil dan dhabit, dan dia meriwayatkan dari seorang lain yang adil dan dhabit juga, ila muntahahu, sampai dari akhir dari sanad tersebut semuanya adil dan dhabit, min ghairi syudzudin wala illah, tanpa ada kejanggalan dan tanpa ada kecacatan yang tersembunyi. Ini definisi hadis sahih. Wa yumkinu tashilan ala talibil ilmi an naqul, dan bisa juga dalam rangka untuk memudahkan bagi penuntut ilmu, bisa juga kita berkata huwal haditsu alladzi hawa syurut at-taliyah. Ya, ini adalah hadis yang mencakup syarat-syarat berikut ini. Ayyakuna musnadan. Yang pertama, yaitu hadis tersebut adalah hadis yang musnad, memiliki sanad. Ayyakuna muttasilas sanad. Kemudian yang kedua, sanadnya tersebut bersambung, tidak terputus. Antara perawi yang ini dengan perawi selanjutnya itu memang ada hubungan, yakni pernah mendengarkan langsung atau dan seterusnya, begitu ya. Tidak kemudian perawi ini meninggal kemudian baru perawi setelahnya lahir, gitu ya. Jadi nggak mungkin bertemu antara keduanya. Bagaimana bisa untuk yang kedua meriwayatkan hadis dari yang pertama? Tidak mungkin. Itu contoh hadis yang terputus. Yang ketiga, ayyakuna ruwatuhu minal uduli ad-dhabitin. Periwayatnya, perawi dari hadis tersebut semuanya itu merupakan orang-orang yang udul ad-dhabitun. Ini orang-orang yang memiliki dua sifat, adil dan dhabit. Nanti dibahas apa itu sifat adil dan dhabit. Kemudian yang keempat, alla yakuna syadzan. Yaitu hadis tersebut bukan hadis yang janggal atau aneh. Dan yang kelima, alla yakuna mu'allalan. Hadis tersebut bukan merupakan hadis yang mu'allal, hadis yang mengandung cacat yang tersembunyi. Syarhut ta'rif, penjelasan dari definisi ini, ayyakuna musnadan. Yang pertama, ayyakuna musnadan. Hadis tersebut harus memiliki sanad. Yani huwal mansubu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bisanadin. Hadis tersebut harus dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah sanad. Jadi ada sanadnya. Wa qad taqaddama ta'rifus sanad, dan telah berlalu ya definisi dari sanad. Jadi harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, maka ya la aslalahu, tidak ada ya la aslalahu, yakni tidak ada pondasinya sama sekali, yakni tidak ada sanadnya. Gimana mau ngecek sahih dhaifnya kalau tidak ada sanadnya? Jadi yang pertama syaratnya hadis sahih harus ada ya sanadnya. Yang kedua, ayyakuna muttasilas sanad. Harus sanad tersebut bersambung. Ai anna kulla rawin min ruwati sanad qad sami'a hadzal hadits min syaikhihi. Yaitu setiap perawi dari sanad tersebut, setiap perawi yang ada pada sanad tersebut itu telah mendengarkan hadis ini atau hadis tersebut dari syekhnya, dari perawi di atasnya, yang otomatis itu menjadi syekhnya. Ya, qad sami'a hadzal hadits min syaikhihi, telah mendengarkan hadis tersebut dari syekh. Jadi benar-benar ada ya hubungan, ada ketersambungan seperti itu. Ya, bukan kemudian terputus. Contoh terputus tadi, ya itu contoh, salah satu contoh saja. Ya, syekhnya sudah meninggal. Nah, perawi setelahnya kemudian baru, ya ini baru lahir setelah beberapa tahun setelahnya. Ini contoh yang contoh sanad yang terputus. Kemudian yang ketiga, ayyakuna ruwatuhu minal udulid dhabitin. Yaitu perawinya termasuk perawi yang memiliki dua sifat, adil dan dhabit. Ayyakuna kullu rawin min ruwati sanad adlan dhabitan.
Yaitu setiap perawi pada sanad tersebut memiliki dua sifat, adl dan dhabit. Faman maksudu bil adalah wad dhabt. Apa yang dimaksud dengan sifat adalah dan sifat dhabt? Jadi nama sifatnya adalah dan dhabt. Orang yang memiliki sifat tersebut disebut adl dan dhabit. Al-adalah al-malaka allati tahmilul mar'a ala mulazamati taqwa wal muru'ah wastinabil a'mali sayyi'ah min syirkin aw fiskin aw bid'atin. Ya, adalah itu adalah sebuah sifat, sebuah malakah, sebuah kualitas yang membawa seseorang tersebut untuk selalu melazimi takwa dan muru'ah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang haram seperti kesyirikan, kefasikan atau bid'ah. Ini adalah sifat adalah. Sedangkan sifat dhabt, wad dhabtu huwa ayyahfadhal rawi al-haditha min syaikhihi wa ya'ihi bihaitsu idza haddatsa bihi anhu haddatsa bihi 'ala al-wajhi alladhi sami'ahu 'alaihi. Sifat dhabt itu adalah ketika seorang perawi menjaga hadis yang dia dengar dari syekhnya, kemudian dia memahaminya dan menjaganya, bihaitsu, di mana ketika dia meriwayatkan hadis tersebut kepada orang lain, maka dia meriwayatkan hadis tersebut sebagaimana dengan ketika dia mendengar hadis tersebut dari syekhnya. Jadi ya, tidak salah-salah dalam mentransfer hadis, tidak salah-salah dalam meriwayatkan hadis. Ini sifat dhabt. Ini kok tiba-tiba gelap. Ini lampu mati mungkin. Wa yanqasimu ila qismain, ya. Jadi sifat dhabt itu terbagi menjadi dua. Al-awwal dhabtu sadrin. Yang pertama adalah dhabtu sadrin. Wa huwa ayyuthbita ma sami'ahu ayyahfadhahu wa ya'iyahu ala atammi wajhin. Yaitu dhabtu sadrin, yaitu ayyuthbita ma sami'ahu, yakni mengokohkan apa yang dia dengar, ayyahfadhahu, menghafalkannya, wa ya'iyahu ala atammi wajhin, ya, menyerapnya dengan sempurna, bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa ala al-wajhi alladhi sami'ahu bihi min syaikhihi. Di mana dia bisa untuk menghadirkan hadis tersebut kapanpun yang dia mau, sesuai dengan ya apa yang dia dengar dari syekhnya. Jadi dia hafal. Itu makna dari dhabtu sadrin. Hadis tersebut terpatri di dadanya. Ya, itu makna dari sadr, yaitu dada. Hadis tersebut hafal, ada di dalam dadanya, terpatri di dalam dadanya. Ketika mendengar hadis tersebut dari syekhnya, maka perawi ini langsung hafal dengan hafalan yang bagus. Kemudian kapanpun ingin menyampaikan hadis tersebut, dia bisa. Ini level pertama dari sifat dhabt, yaitu dhabtu sadrin. Kemudian yang kedua, watsani dhabtu kitabin, yaitu ya dhabtu kitab, menjaga hadis tersebut tapi di dalam tulisan, di dalam kitab. Wa huwa siyanatu kitabihi alladzi qayyada fihi ma sami'a min ahaditsin wa akhbarin an shaykhin lahu. Yaitu menjaga kitab yang di mana di dalam kitab tersebut dia mencatat, ya, mencatat apa-apa yang dia dengar dari hadis atau khabar dari syekhnya. Atau jama'atin min syuyukhihi, atau dari sekumpulan syekhnya. Minal khata'i bi tashihihi ala asli syekh alladhi sami'a minhu. Ini menjaga kitab tersebut dari kesalahan dengan cara seperti apa? Dengan cara mentashih, ya, mengecek, membandingkan, mengoreksi kitab yang ditulis oleh si murid kepada kitab yang dimiliki oleh syekhnya. Ala asli syekh. Asli syekh ini yang dimaksud adalah kitab yang dimiliki oleh syekhnya. Alladzi sami'a minhu, yang orang tersebut mendengar dari syekh tersebut. Jadi bisa jadi syekhnya meriwayatkan hadis tersebut dari hafalan, tapi muridnya kemudian mencatat. Nah, berarti di sini mentasihnya adalah dengan cara mengecek tulisannya tersebut dengan hafalannya gurunya. Nah, bisa jadi juga syekhnya, gurunya tersebut, ya, meriwayatkan hadis dari ya
kitabnya sendiri, dari catatannya sendiri. Itulah yang disebut di sini sebagai aslus syekh. Kitab catatannya syekh, catatannya ini asalnya. Jadi kitab catatannya syekh itu asal, kitab catatannya murid itu fara, cabang. Asal itu pondasi, fara itu cabang. Nah, nanti ketika si murid jadi syekh juga meriwayatkan ke generasi setelahnya, kitab catatannya si murid jadi asal, kitab muridnya lagi nanti jadi fara, demikian seterusnya. Nah, harus dicek kitab catatannya si murid ini harus melakukan pengecekan kepada kitab catatannya gurunya. Itulah mengapa di sini disebut bitashihi ala asli syekh alladzi sami'a minhu au muqabalatihi bi aslin mu'tamadin sahih. Itu bisa dengan mengecek langsung kepada kitab syekhnya atau dengan mengecek kepada asal mu'tamad sahih, yakni kitab lain yang itu menjadi pegangan yang itu sahih. Seperti misalkan kitab murid yang lain. Murid yang lain punya kitab catatan yang sudah dicek dengan aslus syekh. Yang sudah dicek dengan kitab catatannya syekhnya. Maka kemudian murid yang lain mengecek dengan kitabnya si murid yang ini. Begitu ya, bisa juga. Wa yahfadhahu min aidi man yadussul ahadits fi kutubi ghairi. Dan menjaga kitab catatan tersebut dari tangan-tangan orang yang memasukkan hadis ke dalam kitab orang lain. Jadi maksudnya adalah jangan sampai ada orang yang memasukkan suatu hadis yang itu tidak didengar oleh si murid dari saya, tapi ada orang lain memasukkan hadis tersebut ke kitab catatannya si murid ini. Dengan berbagai macam motivasi, berbagai macam motif. Bisa jadi ingin memasukkan hadis palsu. Maka ini yang dimaksud dengan dhabtu kitab. Menjaga kitab tersebut, kitab catatan tersebut agar tidak dimasuki oleh sesuatu yang bukan merupakan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak dimasukkan oleh suatu hadis yang bukan dia dengar dari, yang bukan dia riwayatkan dari gurunya. Bisa jadi itu hadis memang hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tapi hadis yang spesifik tersebut tidak dia riwayatkan dari gurunya. Ya, ini juga tidak boleh. Ini merupakan bentuk khianat dalam masalah ilmiah. Ya, jadi walaupun itu beneran hadis Nabi Muhammad SAW, tapi kalau orang ini tidak pernah mendengarkan hadis tersebut dari gurunya, atau tidak pernah yakni dilakukan pengecekan gitu sebelumnya gitu ya, dari kitab si yang fara terhadap kitab yang asal, tapi hadis tersebut dimasukkan entah dengan motif apa oleh orang lain misalkan, atau oleh si murid sendiri, maka ini tidak boleh. Ini merupakan bentuk khianat. Walaupun hadis tersebut adalah benar hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka sedemikian ketat karena nanti sangat berpengaruh pada ya ketika kita melakukan proses muqaranah. Ya, misalkan kalau yakni misalkan hadis tersebut hadis yang dimasukkan tadi memang itu hadis Nabi Muhammad SAW, tapi hadis tersebut ternyata cuma satu sanad saja, satu jalur saja. Kalau cuma satu jalur saja, kemudian ternyata hadis ini dimasukkan ke kitab yang lain, ke kitab si murid yang lain gitu ya, nanti akan mengesankan hadis ini nanti jadi punya 2 jalur atau 3 jalur atau 4 jalur, betul tidak? Harusnya cuma satu jalur, tapi akhirnya karena dimasukkan ke kitab yang lain, akhirnya jalurnya jadi banyak gitu ya. Ini akan mempengaruhi nanti ketika kita beristimbat dari hadis tersebut. Kalau hadisnya cuma satu jalur, kemudian hadis ini tampak bertentangan dengan hadis lain yang jalurnya banyak, kita bisa mentarjih, kita bisa ya menguatkan hadis yang jalurnya banyak dibandingkan hadis yang jalurnya sedikit. Ini di antara metode tarjih. Tapi kalau hadis yang satu jalur ini kemudian dimasukkan ke benar ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kemudian dimasukkan ke kitab-kitab murid banyak, jadinya riwayatnya banyak jadinya, kita kesulitan mentarjih dalam masalah tersebut. Jadi ini berbahaya, yakni akan berpengaruh. Minimal itu yang bisa kita katakan. Akan berpengaruh nanti pada kemana-mana, macam-macam. Ini satu contoh, berpengaruh pada proses ketika kita harus mentarjih antara hadis ini dengan hadis yang lain. Demikian pula nanti akan sangat berpengaruh juga pada ketika kita ingin mengecek
apakah perawi ini memang mendengar dari gurunya? Coba misalkan, kalau misalkan ada seorang murid punya kitab catatan hadisnya, kemudian dimasukkan hadis, memang walaupun itu hadisnya dari hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian dimasukkan ke dalam kitab si murid ini. Si murid ini harusnya orangnya thiqah. Tapi kemudian ternyata seluruh murid-murid dari syekhnya, dari si fulan syekhnya, seluruh murid-murid yang lain yang bisa jadi jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan tidak pernah meriwayatkan hadis tersebut. Tiba-tiba si murid ini satu meriwayatkan hadis tersebut. Nah, ini bisa berbahaya, bisa mempengaruhi penilaian kita kepada si murid tersebut. Bisa jadi kita menilai bahwa ini dapat hadisnya kok cuma bersendirian, ini janggal sendiri. Bisa jadi kita nilai ini janggal ini. Ya. Atau bahkan berpengaruh pada penilaian tidak cuma terhadap perawi tersebut tapi juga terhadap hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut akhirnya kita menilai dengan janggal, khawatir dari hadis-hadis yang lain yang kalau kebetulan ada hadis yang memang benar-benar cuma diriwayatkan oleh si murid ini, berpengaruh juga pada hadis yang lain tersebut. Harusnya kita bisa menerima hadis tersebut, kita malah jadinya akhirnya ambil posisi hati-hati terlebih dahulu, cari korinah yang lain. Harusnya langsung bisa diterima, ini masih harus cari korinah yang lain. Harusnya yang kita katakan ini thiqah, ya, adil dhabt. Akhirnya kita cuma bilang ini ya thiqah tapi ada kejanggalan sedikit. Berpengaruh pada penilaian kita terhadap perawi tersebut. Maka efeknya kemana-mana. Efeknya bisa kemana-mana. Jadi perhatikan, cuma satu hadis atau cuma satu perbuatan khianat di sini, ini bisa efeknya kemana-mana. Itulah bagaimana hati-hatinya para ulama dalam memperhatikan masalah sanad dan masalah perawi, ya, dan masalah siapa yang mendengar dari siapa. Ya, siapa mendengarkan apa dari siapa gitu ya. Perawi ini mendengarkan hadis yang mana dari perawi tersebut, begitu ya. Jadi itu sangat sangat teliti sekali. Jangan antum meremehkan bagaimana usaha-usaha para ulama hadis dalam mengecek itu satu-satu. Kemudian Allah yakuna syadzan. Jangan sampai hadis tersebut ada kejanggalan. Asyadz fil lughah. Makna dari asyadz fil lughah secara bahasa al-mutafarrid, yakni menyendiri, nyeleneh, janggal, aneh. Wa fil istilah, secara istilah, ma yukhalifu fihi rawi man huwa awsaqu aw arjahu minhu. Yaitu sebuah riwayat yang perawinya menyelisihi perawi lain yang lebih thiqah atau lebih rajih, lebih kuat daripada dia. Nah, ini yang kita sebut janggal tadi. Ya, contohnya seperti tadi, begitu ya. Itu satu contoh. Nanti akan dibahas oleh penulis lebih rinci. Wa sawfa ya'ti tafsilul kalami 'ala syadz qariban insyaallah taala. Ya, akan dibahas perincian perkataan tentang hadis syadz ya dalam waktu dekat insyaallah taala. Kemudian Allah yakuna mu'allalan. Ya, syarat yang berikutnya adalah Allah yakuna mu'allalan, yaitu jangan sampai ada cacat yang tersembunyi. Allah yakun ay la yakuna fihi illatan khafiyatan taqdahu fi sihhatihi. Ya, jangan sampai di dalam hadis tersebut ada sebuah cacat yang tersembunyi yang kemudian itu mempengaruhi kesohihan dari hadis tersebut. Wa sawfa ya'ti aidan al-kalamu 'alal mu'allal tafsilan. Ya, akan dibahas juga perincian tentang perkataan tentang hadis mu'allal dalam waktu dekat insyaallah. Tapi intinya adalah hadis tersebut, sanad tersebut kalau dilihat secara zahir, ini zahirnya sahih. Perawinya thiqah semua, sanadnya bersambung, tidak ada yang syadz. Secara zahir hadis sahih. Tapi ternyata kalau kita menyelami kembali, menelaah lebih jauh, ternyata ada cacat yang tersembunyi. Yang itu bisa malah membuat kita menyimpulkan hadis ini bukan sahih lagi tapi jadi dhaif. Itu namanya hadis mu'allal atau ada suatu yang illah. Ada illah di sini beda dengan istilah fikih atau istilah usul ya. Illah di sana maknanya adalah sebab hukum. Tapi kalau di sini illah di sini maksudnya cacat. Ya, sebuah kecacatan yang khafiyah, tersembunyi. Yang bagi para penuntut ilmu
pemula atau menengah, kalau ketika meneliti hadis tersebut langsung menyimpulkan hadis ini sahih. Tapi ternyata ada illah yang tersembunyi yang itu cuma bisa diketahui oleh para penuntut ilmu yang sudah mahir, penuntut ilmu tingkat lanjutan atau para ulama ya. Wa mithalus sahih minal hadis, contoh hadis sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh yang sahih adalah ma akhrajahul Bukhari fi sahihihi. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, Kitabil Jihad was Sair, babu ma yu'awwadhu minal juban. Yaitu doa yang diucapkan untuk meminta perlindungan dari sifat pengecut. Qala haddatsana Musaddad, haddatsana Mu'tamir, qala sami'tu Abi, qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabr. Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah mengabarkan kepada kami Mu'tamir, bahwa beliau berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, sungguhnya aku meminta perlindungan kepada Engkau dari kelemahan dan sifat malas, dari sifat lemah dan sifat malas, dan juga dari sifat pengecut dan yakni al-haram, yakni sifat lemah karena tua. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku meminta perlindungan kepada Engkau dari ujian atau musibah hidup dan mati, musibah yang menimpa seorang ketika hidup dan ketika sudah mati. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Faqad istawfa hadzal haditsu syurut as-sihah. Ya, hadis ini itu memenuhi seluruh syarat-syarat sahih yang telah dibahas sebelumnya. Wahia, yang pertama, isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sanadnya. Dan sanadnya menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Haddatsana Musaddad, haddatsana Mu'tamir, qala sami'tu Abi, qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi ada sanadnya menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarat pertama terpenuhi. Ya, syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, ittisalus sanad min awwalihi ila akhirih. Bersambungnya sanad dari awal sampai akhir. Fa Anas bin Malik sahabi, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah seorang sahabat. Beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Sulaiman bin Tarkhan, Sulaiman di sini. Sulaiman, mana Sulaiman? Yakni bapaknya Mu'tamir. Ya, bapaknya Mu'tamir itu adalah Sulaiman. Ya, itu walidul Mu'tamir ya. Di sini telah disebutkan ya, walidul Mu'tamir. Bapaknya Mu'tamir itu tentunya qad saraha bis sama' min Anas, telah menyebutkan dengan tegas sami'tu Anas bin Malik. Jadi Sulaiman bin Tarkhan ini benar-benar mendengar dari Anas bin Malik. Wa mithluhu Mu'tamir, wa mithluhu al-Mu'tamir qad saraha bis sama'i min abihi. Demikian pula anaknya Mu'tamir, demikian pula anaknya Sulaiman yakni Mu'tamir telah menegaskan bahwa dia mendengar dari ayahnya. Nah, walaupun ini bapak anak, tapi tetap harus ditegaskan bahwa apakah si anak ini memang mendengar dari bapaknya, gitu ya. Jangan karena bapak dan anak ya pasti mendengar langsung dari bapaknya, walaupun bisa jadi ada kemungkinan bapaknya meninggal kemudian ketika anaknya masih kecil gitu ya, masih bayi. Nah, itu masih ada kemungkinan itu, betul tidak? Jadi tetap harus dipertegas apakah ini memang mendengar langsung atau tidak. Apakah di lafadz sananya sami'tu, menggunakan kata sami'tu atau tidak? Ya, kalau walaupun itu bapak anak tapi kemudian di sini misalkan menggunakan an abi. Nah, ini harus dicek apakah memang mendengarkan langsung atau bagaimana? Apa yang dimaksud dengan an tersebut? Ya. Tapi di sini menggunakan lafadz sami'tu. Jadi mempertegas bahwa memang beliau mendengar dari ayah beliau. Nah, kalau kemudian mengatakan mendengar tapi ternyata tidak mendengar, tapi cuma ya mengetahui dari bahkan misalkan dari anaknya yang lain, dari saudara yang lain gitu kan. Tapi kemudian menggunakan kata mendengar, ini fatal nanti. Bisa-bisa nanti kita cap orangnya menjadi pendusta. Berbahaya. Makanya ya dan selama kita mengetahui dari biografi para ulama,
bagaimana para ulama mengomentari mu'tamir, seorang yang thiqah, seorang yang yakni tidak pernah berdusta dan seterusnya. Kita menjadi tenang dengan perkataan beliau di sini sami itu, gitu ya. Memang beliau mendengar dari ayah beliau. Wa mithluhu al-mu'tamir qad sarah bisama' min abihi wa kadzalika Syekhul Bukhari qad sarah bisama' min mu'tamir. Demikianlah Syekhnya Bukhari yakni Musaddad telah mempertegas bahwa beliau mendengar dari mu'tamir dengan perkataan Musaddad yaitu haddatsana. Ini berarti mendengar langsung dari mu'tamir. Wal Bukhari rahimahullah qad sharaha bi sama'i hadzal hadits min syaikhihi, dan demikian pula Al Bukhari sendiri mengatakan haddatsana Musaddad. Jadi mempertegas bahwa beliau memang mendengar hadis ini langsung dari Musaddad. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, jadi syarat yang kedua terpenuhi bahwa sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, dari Al Bukhari sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian syarat yang ketiga, tawaffurul adalah wa dhabti fi ruwati sanadi min ladun sahabihi Anas bin Malik radhiyallahu anhu ila mukharrijihi al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Yaitu terpenuhinya sifat adalah dan dhabat dalam setiap perawi dalam sanad tersebut dari di bawah sahabat yaitu Anas bin Malik sampai orang yang mengeluarkan hadis ini yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Siapa yang mengeluarkan? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, jadi kita lihat di sini ya, kita lihat di sini penulis menyebut min ladun sahabi. Jadi sahabat itu tidak perlu dicek ya, seluruh sahabat. Fa Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabi wa kullu sahabah udul radhiyallahu anhum ajma'in. Anas bin Malik itu adalah seorang sahabat dan setiap sahabat itu memiliki sifat adalah. Semuanya udul, semuanya adil, semuanya memiliki sifat adalah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semuanya terpercaya, semuanya orang yang bertakwa, semuanya orang yang soleh. Ya. Termasuk juga tobat. Masuk juga tobat. Yakni kalau itu sahabat langsung kita khalas, kita terima. Itulah mengapa di sini disebutkan min ladun sahabihi. Jadi yang dimaksud mengecek sifat adalah dan tobat itu dari di bawahnya sahabat. Baru dicek. Maka itu mengapa ketika Anas bin Malik langsung disebut Anas bin Malik sahabi. Halas titik. Itu sudah jaminan. Ya, itu sudah jaminan. Jadi itu mengapa ketika kita ingin menelaah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ingin mengetahui ya kesohihannya atau kedhaifannya, kita harus mengetahui siapa saja yang merupakan sahabat. Bisa jadi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah sahabat yang masyhur seperti di sini Anas bin Malik. Siapa yang tidak kenal Anas bin Malik? Atau bisa jadi sahabat yang tidak masyhur. Nah, kalau sahabat yang tidak masyhur, maka itu menunjukkan urgensi dari kita mengetahui nama-nama sahabat seluruhnya, ya seluruhnya. Kalau mau menjadi ilmuwan hadis, ya menjadi penelaah hadis, maka harus mengetahui, wajib itu, ya. Bagaimana mungkin seorang penuntut ilmu hadis tidak tahu siapa saja yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa Sulaiman bin Tarhan walidul Mu'tamir. Sulaiman bin Tarhan bapaknya Mu'tamir, thiqah abid. Seorang yang thiqah terpercaya dan abid, seorang yang rajin beribadah. Wa ibnuhu al-Mu'tamir thiqah. Anak beliau yaitu al-Mu'tamir orang yang terpercaya, thiqah. Wa Musaddad bin Musarhad, ya, Musaddad bin Musarhad. Naam. Musaddad bin Musarhad itu adalah thiqah hafiz, yakni orang yang thiqah terpercaya dan hafiz, seorang yang hafal hadis, hafal banyak hadis. Wal Bukhari sahibus sahih. Adapun Al Bukhari, ya, penulis kitab Sahih Bukhari, Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Jabalul Hifzi. Ya, gunung hafalan. Ya, jangan diragukan lagi, gunung hafalan. Mendengar sekali dari syekh beliau, langsung hafal. Jabalul Hifzi wa Amirul Mu'minin fil hadis. Ya, selain gunung hafalan, beliau juga adalah Amirul Mu'minin dalam hadis. Kemudian syarat keempat, wa kadzalika fa hadzal haditsu ghairu syadzin. Demikian pula hadis ini bukan hadis yang janggal, bukan hadis yang aneh, wala huwa muallal, dan juga tidak ada illah di dalam hadis ini.
Di dalam sanadnya tidak ada illah. Ya, bagaimana penjelasannya? Nah, ini nanti ya harus dijelaskan dulu apa itu syadz, apa itu mu'allal, apa itu illah. Tapi kita terima saja dulu. Ini berarti kita taklid ya, taklid kepada penulis dalam masalah penilaian terhadap hadis ini. Apakah hadis ini hadis sahih? Penulis berkata, ya kita lihat syarat pertama terpenuhi, yaitu ada sanad kepada Nabi Muhammad SAW. Syarat kedua terpenuhi, sanadnya bersambung semuanya. Syarat ketiga terpenuhi, yaitu semua perawinya memiliki sifat adalah dan tobat. Syarat keempat terpenuhi, ya tidak ada syadz. Syarat kelima terpenuhi, tidak ada illah. Ini kita taklid. Tidak dijelaskan oleh penulis. Bahkan ketika itu dijelaskan, syarat 1, 2, dan 3, ini kita sebenarnya juga sedang taklid kepada penulis. Taklid kepada analisisnya penulis. Taklid kepada analisisnya penulis. Tentunya beda antara taklid kita pada nomor 4 dan nomor 5 dengan taklid kita pada nomor 1, 2, dan 3. Kalau nomor 1 jelas ya, sudah ada jelas ada sanadnya. Tapi ini kita masih taklid juga. Kita nggak ngecek langsung kepada kitab-kitab hadis. Apakah sanadnya memang beneran sanadnya sebagaimana yang dimaksud di sini. Qala al-Bukhari, haddatsana Musaddad, haddatsana Mu'tamir, qala sami'tu Abi, qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belum ngecek ke Sahih Bukhari langsung. Ketika kita sudah mengecek ke Sahih Bukhari langsung, baru kita mengatakan, "Thaib, Anda sudah mengecek nomor 1." Tapi saat ini kita taklid, ya, tapi sudah disebutkan nomornya bahkan dan nama kitabnya di Sahih Bukhari. Ini taklid yang di atas basiro. Tapi taklid juga. Ya, taklid tapi sudah ada ya penjelasan. Sudah dijelaskan. Jadi taklidnya lebih tinggi levelnya, lebih bagus kualitasnya daripada taklid yang nomor 4 dan nomor 5. Ini benar-benar murni taklid ini. Tapi taklid nomor 1 sudah ada nama kitabnya di Sahih Bukhari, sudah ada nomornya. Tapi kita belum ngecek sendiri. Ini berarti taklid juga, tapi taklidnya lebih berkualitas. Tapi sama-sama taklid. Nomor 2 contohnya. Mengecek bahwa sanadnya bersambung dari awal sanad hingga akhirnya. Nah, ini berarti apa? Kita dipaparkan langsung, yakni disuguhkan langsung oleh penulis. Nah, ini ya, Anas bin Malik, Sulaiman bin Tarhon, Anas bin Malik mendengar langsung dari Nabi SAW. Sulaiman bin Tarhon mendengar langsung dari Anas bin Malik. Al-Mu'tamir mendengar langsung dari Sulaiman bin Tarhon. Musaddad mendengar langsung dari Al-Mu'tamir. Kemudian Al-Bukhari mendengar langsung dari Musaddad. Ini kan alasan, ini kan yakni dalil atau landasan yang disebutkan oleh penulis untuk menyimpulkan bahwa syarat kedua terpenuhi. Apakah kita sendiri yang menganalisa hal ini? Tidak. Kita cuma disuguhkan. Kita harus ngecek. Ya. Sekarang Anda tanya, antum bagaimana cara mengecek apakah Sulaiman bin Tarhon itu memang benar-benar mendengar dari Anas bin Malik? Bagaimana antum mengecek bahwa Al-Mu'tamir memang mendengar dari Sulaiman bin Tarhon? Bagaimana antum mengecek bahwa Musaddad memang mendengar dari Al-Mu'tamir? Dan bagaimana antum mengecek bahwa Al-Bukhari benar-benar mendengar dari Musaddad? Kalau antum belum tahu itu, berarti antum masih taklid pada nomor 2 ini. Naam, sudah ada analisanya, tapi ini sudah disuguhkan, tinggal makan, tinggal ngambil kemudian disuap. Itu masih taklid ya Mas saya, masih taklid. Jadi kalau antum, bukan antum sendiri yang ngabrik maktabah, bukan antum sendiri yang istiqra, antum masih taklid. Jangan kemudian antum berbekal pada ini semua, kemudian petantang-petenteng, antum pendekar, mengetahui, oh ya Al-Mu'tamir mendengar langsung dari Sulaiman bin Tarhon. Musaddad mendengar langsung dari Al-Mu'tamir. Adalah antum tahunya dari kitab Taisir Ulumil Hadis lil Mubtadi'in karena Syekh Amr bin Abdul Mun'im Salim. Jangan betantang-betenteng ya. Kalau kemudian antum istiqra sendiri pun itu tidak pantas untuk betantang-betenteng, maka apalagi cuma hasil suguhan seperti ini, hasil disuap. Kemudian, bagaimana antum mengecek bahwa Sulaiman bin Tarhon itu adalah thiqah abid? Bagaimana antum mengecek bahwa Al-Mu'tamir itu adalah thiqah? Bagaimana antum memastikan bahwa Musaddad adalah thiqah? Ya, kalau Al-Bukhari jelas. Nah, bagaimana antum mengecek? Kalau belum bisa, maka ini antum masih taklid juga. Taklid kepada analisanya penulis. Maka demikian pula dalam masalah fikih. Ya, dalam masalah fikih, taklid itu ada 2 jenis. Taklid yang benar-benar buta, seperti taklid kita pada nomor 4 dan nomor 5 sekarang.
Cuma disebutkan hadis ini tidak mengandung syadz, hadis ini tidak mengandung illah. Khalas, kita terima saja. Tapi buta. Itu taklid yang paling bawah itu. Tapi ada taklid yang lebih atas, yang di atasnya, taklid yang lebih berkualitas, tapi tetap taklid. Atau yaitu apa? Sudah diberikan analisanya. Ini dalilnya. Ini wajhul istidlal. Ini sisi pendalilannya begini. Ayat dalil yang digunakan dalam masalah ini adalah ayat ini, hadis ini. Sisi pendalilnya ini dan seterusnya. Tapi kita tidak menganalisanya sendiri, kita cuma disuguhkan oleh penulis. Maka itu juga taklid, tapi naam, taklidnya lebih berkualitas. Nah, sebagian orang terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah menilai ketika sudah mengetahui dalil tadi, maka kemudian merasa bahwa wah, kita sudah bukan muqallid lagi. Nah, ini salah, antum tetap taklid. Kenapa? Antum tidak menganalisa sendiri. Kalau ada orang bertanya, mengapa antum tidak berdalil dengan hadis yang lain? Hadisnya baru disebutkan. Bisa jadi antum baru pertama kali dengar. Antum nggak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena selama ini ilmu antum cuma mengikuti analisanya si penulis. Bahwa dalam masalah ini, hukumnya ini, dalilnya apa? Ayat ini dan hadis ini. Kalau ditanyakan kepada orang, kalau ditanyakan oleh orang lain kepada orang ini, kenapa antum tidak berdalil dengan hadis ini? Bagaimana tanggapan antum terhadap hadis yang ini? Terhadap ayat yang itu? Terhadap kaidah fikih yang ini? Terhadap kaidah usul yang ini? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Berarti masih taklid. Taklid kepada penulis kitab tersebut. Tapi taklidnya lebih berkualitas daripada sekedar taklid, yakni dalam masalah ini hukumnya ini. Dalilnya apa? Nggak disebut. Ini benar-benar taklid berarti. Murni taklid ini. Taklid yang tadi lebih berkualitas daripada taklid yang ini. Tapi dua-duanya sama-sama taklid. Jangan kemudian antum merasa antum bukan muqallid lagi. Ya. Tidak demikian. Itu ekstrim pertama, ya, merasa bukan muqallid lagi ketika sudah tahu dalil. Padahal dalilnya tersebut disuguhkan oleh penulis. Kategori yang kedua adalah menganggap kedua taklid ini sama. Mau taklid yang seperti taklid kita pada nomor 4 dan nomor 5, syarat keempat dan syarat kelima, atau taklid kita pada syarat 1, 2, dan 3, dianggap sama. Ini juga salah. Sehingga mengatakan, yakni tidak ada bedanya antara, yakni kita misalkan belajar fikih, benar-benar cuma belajar hukum, nggak ada dalil, nggak ada bedanya ini dengan antum, masya Allah, belajar dalil, bahkan penulisnya mentarjih, misalkan belajar fikih dari Syarhul Mumti', misalkan Syekh Utsaimin menyebutkan dalil, kemudian mentarjih, tapi di situ ada dalil. Kemudian dicela sama orang yang benar-benar murni belajar mazhab tertentu tanpa dalil sama sekali, mengajak kepada orang, antum kan masih muqallid juga. Antum kan muqallid juga. Ya, ini sama mengikuti Syekh Utsaimin. Antum kan muqallid, sama-sama muqallid. Kita katakan muqallid yang ini beda dengan muqallid yang itu. Muqallid yang ini nggak tahu dalil sama sekali. Muqallid yang itu dijelaskan dalil oleh Syekh Utsaimin. Betul tidak? Gitu ya. Ini nggak cuma berlaku pada Syarhul Mumti' dan Syekh Utsaimin. Berlaku pada semua kitab dan semua syekh yang lain, semua ulama yang lain. Ini cuma contoh saja, ya. Jadi sama-sama muqallid, tapi kalau muqallidnya ini dijelaskan dalilnya, dijelaskan sisi pendalilannya, dijelaskan ini dalilnya ayat ini, dalilnya hadis ini. Naam, ini masih muqallid, tapi ini jauh lebih baik daripada orang yang belajar fikih cuma ini masalah ini hukumnya ini, masalah ini hukumnya ini, masalah ini hukumnya ini, masalah ini hukumnya ini. Dalil bagaimana? Dalil nanti saja. Ini gampang dalil, mudah. Ya, saat ini antum belum bisa mencerna dalil. Ini level taklid yang berbeda. Walaupun keduanya taklid, tapi levelnya berbeda sekali. Yang satu dibangun di atas ilmu, walaupun dia masih muqallid, tapi dia bisa tenang dan bisa tumakninah ketika beribadah karena sudah tahu dalilnya, walaupun dia tidak bisa menganalisa sendiri, belum bisa menganalisa sendiri, tapi sudah diajarkan ini dalilnya. Ini dibandingkan dengan orang yang belajar misalkan fikih murni cuma hukum saja. Dan Ana jelaskan dari awal seorang menuntut ilmu hendaknya langsung diajarkan dalil sedikit demi sedikit. Jangan sampai mengajarkan fikih kering dari dalil. Kenapa? Karena ruh dari fikih itu adalah dalil. Ya, ketenangan hati seseorang untuk beribadah dan beragama itu ketika dia tahu bahwa agamanya dibangun di atas landasan dalil. Tidak cukup cuma
yakni Imam Syafi'i pasti punya dalil dalam masalah ini. Ulama Syafi'iyah pasti punya dalil. Ulama Hanabilah pasti punya dalil dalam masalah ini. Ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah pasti punya dalil. Tidak cukup dengan seperti itu. Kita belajar agama itu adalah untuk mempelajari dalil-dalil tersebut. Mempelajari bahwa agama ini memang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Betul tidak? Itu tujuan kita. Kalau kemudian cuma ujung-ujungnya masalah ini hukumnya ini, masalah ini hukumnya ini, masalah ini hukumnya ini, hukumnya ini, dan seterusnya, kering dari dalil, itu akan membuat penuntut ilmu tumpul dan yakni agamanya tidak dibangun di atas dalil. Ya, oleh karena itu jangan memperlama mengenalkan dalil kepada para penuntut ilmu. Fastawfa bidzalika syurutus sihhah walidzalika akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi. Maka hadis ini memenuhi seluruh syarat-syarat sahihnya hadis. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan hadis ini dalam kitab sahih beliau. Ya, ini mengeluarkan maksudnya apa? Maksudnya adalah meriwayatkan hadis tersebut dalam kitab sahih beliau. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.